Why you still looking at me? Why you still asking? Why you still looking at me? Why you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung para peserta didik dalam pembelajaran pada hari ini. Bersama dengan saya, Ibu Nanik Sri Haryati, yang akan membahas materi praktik pada unit kompetensi mengelola arsip. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan model daring learning dan metode simulasi dengan menumbuhkan sikap menyadari kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong, jujur, dan berpikir kritis, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, melakukan penanganan surat masuk berdasarkan sistem buku agenda dengan cermat dan teliti. Yang kedua, melakukan penanganan surat keluar berdasarkan sistem buku agenda dengan jujur dan penuh rasa tanggung jawab. Baik, marilah kita perhatikan tayangan video praktik simulasi pada unit kompetensi mengelola arsip berikut ini, yang telah diperankan oleh rekan kalian peserta didik dengan menggunakan protokol kesehatan di era new normal saat ini. Sebelum memasuki kantor, pimpinan dan karyawan mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian dilakukan pengecekan suhu oleh petugas. Aktivitas pekerjaan di kantor pada era new normal saat ini, pegawai mengenakan masker dan face shield untuk menjalankan protokol kesehatan sesuai peraturan yang diberlakukan di lingkungan tempat bekerja. Pimpinan dan karyawan memasuki ruang kerja untuk memulai pekerjaan. Selanjutnya, penanganan surat masuk dengan menggunakan sistem buku agenda. Surat masuk diterima oleh resepsionis atau ekspeditur dengan meneliti alamat surat dari security. Ekspeditur mencatat surat masuk ke dalam buku ekspedisi ekstern, kemudian mengantarkan surat yang diterima tersebut ke bagian agendaris untuk dilakukan pencatatan. Selamat pagi Bu, ini ada surat langsung dari PT Bintang Permata, tolong ditindaklanjuti. Surat masuk dicatat dengan menggunakan buku agenda surat masuk oleh agendaris. Setelah dicatat ke dalam buku agenda surat masuk, selanjutnya agendaris membubuhkan stempel agenda sebagai tanda bahwa surat sudah dicatat dan melakukan scanning terhadap surat masuk tersebut untuk diinput ke dalam e-arsip. Kemudian, agendaris memberikan surat masuk tersebut kepada pimpinan untuk dimintakan lembar disposisi melalui pengarah. Pengarah memeriksa surat masuk tersebut dan meneruskan ke bagian pengolah untuk ditindaklanjuti.
Ibu Ida, ini ada surat masuk yang sudah saya periksa maupun untuk proses. Baik, terima kasih. Pengolah meneruskan surat masuk dan diberikan lembar disposisi untuk diserahkan kepada pimpinan. Pimpinan menuliskan instruksinya pada lembar disposisi. Selanjutnya, lembar disposisi yang sudah diisi oleh pimpinan beserta surat masuk tersebut diserahkan kembali ke bagian pengolah dengan menelepon pengolah untuk datang ke tempat pimpinan. Pengolah memeriksa isi disposisi dari pimpinan. Apakah surat masuk tersebut harus disimpan atau perlu ditindaklanjuti? Apabila surat masuk tersebut perlu ditindaklanjuti, pengolah memperbanyak surat masuk sesuai dengan instruksi dari pimpinan yang ada di dalam lembar disposisi. Kemudian, pengolah meneruskan salinan surat tersebut ke bagian ekspeditur untuk didistribusikan ke orang yang ditunjuk dalam lembar disposisi tersebut. Ekspeditur mendistribusikan surat tersebut kepada orang yang ditunjuk, dan penerima surat menandatangani bukti penerimaan surat pada buku ekspedisi intern. Sedangkan surat masuk yang asli diserahkan ke arsiparis. Arsiparis menyimpan surat masuk yang asli melalui e-arsip dengan melakukan scanning terlebih dahulu dan menginput hasil scan surat masuk ke dalam aplikasi e-arsip. Kemudian, surat masuk tersebut disimpan ke dalam filing kabinet dengan menggunakan sistem penyimpanan subjek. Selanjutnya, penanganan surat keluar dengan menggunakan sistem buku agenda. Surat keluar yang akan diproses didasarkan atas arsip surat masuk sebelumnya. Maka pimpinan membuat memo dan diserahkan kepada bagian pengolah. Pimpinan menelepon pengolah untuk datang ke tempat pimpinan. Pengolah membuat konsep surat keluar untuk balasan dari isi surat masuk sesuai dengan memo yang telah dibuat oleh pimpinan. Surat keluar yang telah dikonsep kemudian diserahkan kembali kepada pimpinan untuk diperiksa. Apabila konsep surat sudah benar, maka akan ditandatangani dan distempel oleh pimpinan. Konsep surat yang telah ditandatangani oleh pimpinan kemudian diteruskan ke bagian pelaksana untuk dilakukan pengetikan surat keluar. Surat keluar yang telah diketik kemudian dicetak rangkap dua. Surat yang pertama untuk dikirim dan surat yang kedua untuk diarsip. Setelah surat keluar dicetak oleh pelaksana, kemudian diserahkan ke bagian pengolah untuk diperiksa kembali. Apabila surat sudah sesuai, lalu dimintakan nomor surat ke pengarah dan nomor surat akan ditulis secara manual oleh pengarah. Ini suratnya sudah selesai diketik, mohon untuk menunjukkan nomor. Pengarah mengembalikan surat keluar tersebut kepada bagian pengolah. Pengolah meneruskan surat keluar tersebut kepada pimpinan untuk ditandatangani dan diberi stempel perusahaan. Pimpinan menandatangani dan memberi stempel perusahaan pada surat keluar tersebut. Surat yang sudah siap untuk didistribusikan melalui pengolah diserahkan ke agendaris.
Agendaris mencatat surat keluar ke dalam buku agenda surat keluar. Agendaris juga memberikan rangkap surat keluar yang kedua ke bagian arsiparis untuk dilakukan penyimpanan. Arsiparis menyimpan surat keluar dengan melakukan scanning terlebih dahulu. Kemudian, file surat tersebut diinput ke dalam aplikasi e-arsip. Selanjutnya, surat keluar yang asli disimpan ke dalam filing cabinet dengan menggunakan sistem penyimpanan subjek. Agendaris menyerahkan rangkap surat keluar yang pertama kepada ekspeditur untuk dibuatkan amplop surat dan dikirimkan ke alamat tujuan. Ekspeditur mengirim surat keluar ke alamat yang dituju dengan membawa buku ekspedisi ekstern dan juga mengirim surat keluar tersebut yang telah di-scan oleh arsiparis melalui alamat email perusahaan yang dituju dengan melampirkan link form bukti tanda terima pengiriman surat. Ekspeditur mengirim surat keluar ke alamat yang dituju dengan membawa buku ekspedisi ekstern. Selanjutnya, setelah melihat tayangan video praktik simulasi pada unit kompetensi mengelola arsip tersebut, dapat kita tarik kesimpulan yang pertama dalam melakukan penanganan surat masuk berdasarkan sistem buku agenda. Dimulai dari penerimaan surat masuk yang dilakukan oleh ekspeditur, sekaligus melakukan penyortiran surat, kemudian diserahkan kepada agendaris untuk dilakukan pencatatan surat masuk ke dalam buku agenda surat masuk. Kemudian diproses pengarahan surat yang dilakukan oleh pengolah dan pengarah serta pimpinan untuk memberikan lembar disposisi kepada pihak yang dituju. Kemudian diserahkan kepada ekspeditur untuk dilakukan penyampaian surat masuk tersebut sesuai dengan instruksi lembar disposisi dari pimpinan. Yang terakhir, penyimpanan surat masuk yang dilakukan oleh arsiparis untuk menyimpan surat tersebut baik secara fisik maupun elektronik. Berikutnya, kesimpulan yang kedua dalam melakukan penanganan surat keluar berdasarkan sistem buku agenda. Dimulai dari pembuatan konsep surat yang dilakukan oleh konseptor atau pengolah atas dasar instruksi atau memo dari pimpinan. Kemudian diserahkan kepada pimpinan untuk mendapatkan persetujuan konsep surat tersebut. Lalu diserahkan kepada pengetik atau pelaksana untuk dilakukan pengetikan konsep surat tersebut. Selanjutnya diserahkan kembali kepada bagian pengolah untuk dilakukan pemeriksaan surat yang sudah diketik tersebut dan pengarah memberikan nomor surat secara manual. Selanjutnya diteruskan kepada pimpinan untuk penandatanganan surat dan pemberian stempel perusahaan. Selanjutnya diserahkan kepada bagian agendaris untuk dilakukan pencatatan surat keluar ke dalam buku agenda surat keluar. Lalu diteruskan kepada bagian ekspeditur untuk dilakukan pengiriman surat, baik melalui kurir, jasa pengiriman, maupun surat elektronik atau email. Yang terakhir, diserahkan kepada bagian arsiparis untuk dilakukan penyimpanan surat keluar tersebut, baik secara fisik maupun elektronik. Demikian kegiatan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Bahwa kegiatan pekerjaan kantor tidak akan lepas yang dinamakan dengan arsip. Karena arsip merupakan salah satu aset penting dalam kegiatan administrasi. Terima kasih dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.